sahabat wirausaha, ada yang pernah ngalamin nggak ketika mau ngemil snack atau makanan ringan misalnya, tapi pas dimakan kok rasanya udah nggak enak ya? Atau kok snacknya alot ya? Setelah diselidiki, ternyata snack tersebut sudah lewat masa kadaluarsanya. Jadi nggak bisa dikonsumsi lagi. Dari pihak tokonya juga nggak tahu menau. Pokoknya produk tetap dijual aja di etalasenya. Kalau kita jadi konsumen ya, tentunya kita kecewa banget kan? Makanya, sebagai penjual kita perlu paham nih pentingnya manajemen persediaan atau stok produk dalam usaha supaya bisa hindari komplain konsumen sehingga penjualan dan arus kas pun bisa lancar. Yuk kita bahas. 1. Melakukan perencanaan dalam prediksi terhadap permintaan atau demand. Dalam hal ini, kita bisa mengacu pada dua hal berikut. Menggunakan data historis dan analisis tren untuk memprediksikan permintaan atau kebutuhan terhadap persediaan barang. Dan berkomunikasi secara efektif dengan tim administrasi penjualan. Hal ini dikarenakan kadang suka terjadi periode yang tidak menentu, seperti low demand, yaitu permintaan yang rendah, atau high demand, yaitu permintaan yang tinggi. 2. Melakukan perencanaan persediaan. Setelah melakukan prediksi terhadap permintaan, selanjutnya adalah merencanakan persediaan barangnya. Hal ini bisa dilakukan dengan cara memantau dengan cermat rata-rata persediaan untuk menghindari kelebihan atau kekurangan stok. Menerapkan sistem penyediaan stok yang efisien seperti just in time atau metode economic order quantity. Contohnya, kita memberi stok makanan ringan dengan kebutuhan awal sebesar 100 pieces, namun pada akhirnya kita jadi membeli 200 pieces karena dapat diskon lebih besar serta bisa menghemat ongkos kirim. Dan melakukan penyimpanan stok dengan metode first in, first out. Tatalah posisi stok produk agar stok yang paling duluan diproduksi atau diterima berada di posisi paling depan atau paling atas. Sehingga ketika ada penjualan, stok itu dulu yang akan diambil. Ini untuk mengatasi resiko kadaluarsa tadi. 3. Berkolaborasi dengan pemasok. Selanjutnya kita juga perlu menjalin hubungan yang kuat dengan pemasok utama. Misalnya, kita bisa berbagi informasi dengan para pemasok terkait permintaan, perkiraan, dan perubahan dalam kebutuhan produksi. Maka dari itu, pastikan agar kita lebih teliti dalam menentukan pemasok yang tepat ya. 4. Mengembangkan rantai pasokan yang fleksibel. Dalam menjalankan usaha, sebaiknya kita menerapkan tanggal untuk melakukan persediaan barang atau produk, misalnya setiap tanggal 15. Namun, jika ada beberapa barang dirasa sudah tinggal sedikit atau bahkan kosong, maka boleh langsung dilakukan persediaan. Bisa ditetapkan juga sebagai tanggal 15 sudah fix agar tidak ada yang terlewat dan pada akhir menuju awal bulan stok penuh. Menetapkan tanggal ini juga memperhitungkan waktu produksi juga loh. Misalnya jika waktu produksi kita 2 minggu, kemudian pembelian terbanyaknya ada di awal bulan, maka di pertengahan bulan harus sudah restock lagi. Terakhir, melakukan evaluasi kinerja. Jangan lupa untuk mengukur kinerja rantai pasok usaha kita secara berkelanjutan, seperti tingkat ketepatan waktu pengiriman, biaya persediaan, serta kualitas produk. Hal ini sangat dibutuhkan untuk membantu pengembangan usaha yang dijalankan. Selain produk makanan ringan, resiko lainnya juga bisa terjadi untuk barang atau produk lainnya, misalnya untuk bahan baku kain. Dalam suatu pabrik kain bisa saja spesifikasi warna yang dihasilkan berbeda-beda. Padahal, kita membelinya dengan merek dan pabrik yang sama. Misalnya, jika sangat ketara perbedaannya, maka bisa dicari alternatif pemasoknya. Namun, jika masih bisa ditoleransi, maka kain tersebut masih bisa digunakan. Kemudian, untuk menghadapi fluktuasi harga terhadap pemasok, bisa dilakukan dengan cara negosiasi. Upayakan untuk menyediakan kas cadangan agar bisa melakukan persediaan terhadap stok kain tersebut. Semoga sahabat wirausaha sudah semakin terbayang ya bagaimana mengelola stok barang dalam berbisnis. Manajemen stok yang baik bisa menghindari resiko barang rusak, tak terjual, dan dikomplain konsumen. Selain itu, sayang juga kalau dana kas bisnis malah terlalu banyak yang tersimpan dalam bentuk stok.
bisa bermasalah di arus kas kita. Agar lebih mantap, yuk mulai praktekkan beberapa hal berikut untuk bisnismu. Selamat mencoba! Untuk belajar lebih banyak, simak video-video lainnya di website berikut ini. Cerdas berbisnis, cerdas finansial.